Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? How are you today? I'm so grateful today. Bu Nisa sangat bersyukur sekali hari ini Bu Nisa bisa bertemu lagi dengan kalian melalui video pembelajaran yang bisa kalian pelajari di rumah. Alhamdulillah Bu Nisa bersyukur hari ini Bu Nisa punya tangan yang sehat, yang kuat, bisa membantu Bu Nisa melakukan segala aktivitas. Seperti saat ini Bu Nisa sedang membuat video pembelajaran untuk kalian. Tangan Bu Nisa alhamdulillah masih bisa digunakan untuk membuat materi, kemudian mengoperasikan laptop untuk membuat materi kalian belajar di rumah. Alhamdulillah. Itu rasa syukur Bu Nisa hari ini. Kalau kalian di rumah bagaimana? Sudah bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Insya Allah ketika kita selalu bersyukur, maka sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan nikmat untuk kita semua. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita bahasa Inggris, kita baca dulu doa syukur bersama-sama. Raise your hand, sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa berangkat lagi ke sekolah bersama-sama, belajar dan bermain di sekolah ya. Dan juga kita berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kalian yang ada di rumah, ayah dan bunda yang ada di rumah, guru-guru di Darul Fikri dan semua keluarga besar Darul Fikri, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yuk bersyukur Allah telah memberikan kita telinga. What is in English? Yeah, grateful because Allah has give us ear to hear. Allah telah memberikan kita telinga yang bisa mendengarkan. Telinga adalah alat indera yang tidak bisa memilih apa saja yang mau dia dengarkan. Kalau mata itu masih bisa memilih, kalau mata itu kan bisa, aku pengen lihat yang sebelah sini saja, atau yang sebelah kanan saja. Tapi kalau telinga tidak, semua bunyi akan terdengar. Seperti saat ini, ketika kalian melihat video pembelajaran dari Bu Nisa, telinga kalian juga pasti akan mendengar suara-suara yang berada di tempat kalian. Nah, itulah telinga, ya. Lantas bagaimana cara bersyukur kita Allah sudah memberikan kita telinga? Nah, ingat sebagai bentuk bersyukur itu kan setelah mengucapkan Alhamdulillah, tapi juga merawat dan menggunakan pemberian Allah itu dengan baik. Nah, apa sih yang telinga kita dengarkan? Semua suara tentunya ya. Nah, ketika kalian mendengar suara azan, nah apa yang kalian lakukan? Azan itu kan satu panggilan untuk sholat. Nah, ketika kalian mendengar azan, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan terus mengerjakan aktivitas lain atau akan mengerjakan hal-hal yang tidak memiliki nilai manfaat? Nah, ya tentu saja harus menjadi sebuah pembiasaan bahwa ketika kita mendengar suara azan, yang kita lakukan adalah segera mengambil wudhu, kemudian sholat. Ya. Alhamdulillah hikmah dari adanya pandemik ini adalah kita lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Tentu saja sudah tidak ada alasan lain lagi untuk menunda-nunda ibadah sholat ya. Makanya sebagai salah satu bentuk bersyukur kita diberikan telinga yang bisa mendengar oleh Allah, maka ketika kita mendengar azan, yuk segera ambil wudhu, kemudian segera sholat. Kemudian karakternya kita akan belajar karakter amanah. Amanah dalam memanfaatkan secara optimal nikmat Allah. Nah, alhamdulillah nih Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat berupa alat indera yang lengkap, yang bisa digunakan dengan baik. Kemudian Allah juga memberikan kita rezeki
Sehingga kita bisa membeli alat-alat untuk belajar secara online nih. Ada yang punya HP, ada yang punya laptop, ada yang mempunyai kuota internet. Jadi kita bisa belajar online dengan baik. Nah, bagaimana cara mensyukurinya fasilitas-fasilitas tersebut? Nah, sikap belajar kalian seperti apa? Ya, tentu saja harus baik, harus bersungguh-sungguh saat belajar online. Jika dibandingkan dengan anak-anak di luar sana yang bahkan tidak punya HP, tidak punya kuota, tapi masih semangat belajar, maka kita pun, kalian pun yang tentu saja fasilitasnya lengkap, tidak boleh bermalas-malasan ketika belajar ya. Harus bersungguh-sungguh memanfaatkan secara optimal nikmat Allah tersebut ya. Adapun materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai occupation atau pekerjaan ya. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari members of family, sekarang kita akan berhubungan dengan occupation. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar occupation dengan menggunakan buku workbook. Silakan buka buku workbooknya. Bagian ini, bagian 3 dan 4, kita akan mengenali berbagai jenis occupation atau pekerjaan yang ada di sekitar kita ya. Kalian pasti sudah banyak vokabularis atau kosakata mengenai jenis-jenis pekerjaan. Apa saja itu? Contohnya ada pilot, teacher, kemudian doctor, nurse, kemudian police officer, dan banyak lagi pekerjaan di sekitar kita. Nah, kita akan belajar untuk mengerjakan halaman ini, halaman yang ada di buku workbook kalian, bareng-bareng ya. Oke, sudahkah kalian menyiapkan buku dan alat tulisnya? Ayo, jika belum, segera ambil buku dan alat tulisnya, and then buka halaman yang ada bagian 3 dan 4-nya, yang seperti kalian lihat di video ini ya. Oke anak-anak, kita akan segera mengerjakan bersama-sama bagian 3 terlebih dahulu ya. Oke, let's see part 3, bagian 3, write the occupation for the items. Kita lihat dulu alat-alat yang ada di bagian 3 ini, peralatannya. Kemudian kira-kira kalau pekerjaan yang menggunakan alat-alat tersebut, kira-kira pekerjaan apa ya? Oke, kita cek. Number 1 itu ada topi pelindung ya. Kemudian ada selang. Kira-kira kalau selang itu kan untuk mengalirkan air ya. Kira-kira yang kebayang oleh kalian ketika melihat benda ini, pekerjaan apa sih? Ayo silakan tulis. Oke, kita lihat jawaban nomor 1. Firefighter. What is the meaning of firefighter? Pemadam kebakaran ya. Ada yang benar jawabannya? Barakallah ya. Kemudian nomor 2, ketika kalian melihat ada hammer itu palu, ada paku, nails, kemudian ada penggaris, kemudian ada kayu-kayu. Apa sih pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat itu? Oke, kita cek jawabannya ya. Sudahkah kalian menulis jawabannya? Kita cek jawaban kalian betul atau tidak. Nah, jawaban yang tepat adalah carpenter. Carpenter itu tukang kayu, pengrajin kayu yang biasanya membuat lemari, mebel, kursi, kemudian membuat rumah yang pilar-pilar ya, pintu dan sebagainya. Oke, kita lihat nomor 3. Nomor 3 itu ada sebuah tas yang berisikan surat-surat di dalamnya. What is that? Kira-kira occupation apa nih yang berhubungan dengan surat menyurat? Oke, kita lihat bersama-sama. Postman. What is the meaning of postman? Postman itu yang mengirimkan surat, ya, tukang pos. Oke, let's see number 4. Number 4, ada alat-alat yang
Kecil-kecil, ada jarumnya, ada untuk kaca pembesarnya. Biasanya ini ada di tempat apa nih kalau seperti ini? Oke, kita cek jawabannya. It's a dentist. Dentist. What is the meaning of dentist? Dokter gigi, ya. Oke, number 5. Number 5 itu kita lihat ada makanan dan minuman, kemudian ada buku untuk menulis pesanan makanan. Kira-kira what is that? Pekerjaan apa yang berhubungan dengan alat-alat atau mencatat makanan, mengantarkan makanan, minuman? Oke, jawabannya adalah waiters, pelayan. Number 6 nih, number 6 ada painting, ada drawing, ada menggambar, ada mewarnai. Kira-kira apa pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat itu? Oke, kita lihat. It's a painter, seorang pelukis, ya. Bagaimana dari nomor 1 sampai 6 ini? Jawaban kalian sudah betul semua belum? Nah, ya, silakan dilihat lagi, dievaluasi lagi jawaban kalian, ya. Kemudian kita mengerjakan nomor 4, complete the sentences, ya. Complete the sentences, use the word in the word bank. Nomor 1. Titik-titik keeps order in cities. Seorang titik-titik menjaga keamanan lalu lintas. Pekerjaan siapakah itu? Nomor 2. Titik-titik cuts people's hair. Seorang titik-titik bekerja memotong rambut orang lain. Nomor 3, titik-titik sells clothes. Seorang titik-titik menjual pakaian. Number 4, titik-titik makes food in a restaurant. Seorang titik-titik bertugas untuk membuat makanan di sebuah restoran. Nomor 5, titik-titik flies plane. Seorang titik-titik menerbangkan pesawat. Nah, apa kira-kira? Number 6, titik-titik types and works in an office. Seorang titik-titik bertugas menulis, membuat surat dan bekerja di perkantoran. Number 7, titik-titik works in a hospital. Seorang yang bekerja di sebuah rumah sakit. Nomor terakhir, titik-titik teach the student. Seorang titik-titik mengajar anak-anak. Oke, silahkan kalian tulis jawabannya. Bisa memberikan waktu. Kita akan mengetahui jawabannya sebentar lagi. Oke, anak-anak sudah semua diisi? Kita cek ya nomor 1. Titik-titik keeps order in cities. Kira-kira apa jawabannya? A police officer. Silakan kalian cari jawabannya di sini ya. Nah, ini kan ada police officer. Oke, nomor 2. Kira-kira yang mana? Lihat kata yang di word bank. A barber, seorang tukang cukur. Nomor 3, titik-titik sells clothes. Kira-kira cari di word bank-nya ini apa? Jawaban yang betulnya adalah a shop assistant, seorang asisten atau pramuniaga toko. Kemudian nomor 4, titik-titik makes food in a restaurant. Kira-kira apa? A cook, seorang koki ya. Nomor 5, titik-titik flies plane. Siapa yang menerbangkan pesawat? Jawabannya adalah a pilot. Number 6, titik-titik types and works in an office. Kira-kira apa? Betul, a secretary. Kemudian number 7, titik-titik works in a hospital. Yang bekerja di rumah sakit salah satunya ada nurse ya. Kemudian nomor terakhir, titik-titik teach student. Siapakah? Nah, a teacher. Kira-kira dari 8 soal ini kalian berapa yang betul ya? Kalau kalian betul semua, alhamdulillah, barokallah. Tapi yang masih banyak salah-salahnya, terutama penulisan-penulisannya, yuk lebih teliti lagi saat mengerjakan tugas, lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya. Oke, anak-anak.
hari ini materinya hanya halaman ini saja. Kalian belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan dalam yang ada di sekitar kita, ya. Kalian belajar melihat, mengidentifikasi kalau alat-alat ini kira-kira berhubungan dengan pekerjaan apa. Kemudian kalau keterangannya seperti ini, kira-kira pekerjaannya apa. Jadi kita lihat di sini ada alat-alat untuk dokter gigi, berarti profesinya adalah dentist. Di sini ada pos surat-surat, berarti memang profesinya adalah postman. Kemudian kalian belajar di sini keterangan-keterangan sebuah pekerjaan, seperti misalkan cuts people's hair itu barber, kemudian makes food in a restaurant itu cook, kemudian yang flies plane, yang menerbangkan pesawat itu it's a pilot, ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah belajar bersyukur Allah memberikan kita telinga. Ingat, ketika kita sudah mendengar azan, yang harus kita lakukan adalah segera wudhu, kemudian sholat. Kita lebih banyak beraktivitas di rumah saat ini, tentu saja tidak ada alasan lain untuk menunda-nunda sholat. Mudah-mudahan ini menjadi pembiasaan kita semua, ya. Kemudian yang kita hari ini pelajari adalah mengenai karakternya amanah, bagaimana kita mengoptimalkan pemberian Allah, nikmat Allah dengan baik. Alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar online. Kita diberikan rezeki untuk bisa memiliki fasilitas laptop, HP, dan juga kuota internet. Jadi semoga kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh walaupun tidak bisa bertatap muka, ya. Tetap belajar dengan bersungguh-sungguh, bersyukur bahwa Allah telah memberikan kita semua fasilitas ini, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah tugas dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian materi kita hari ini adalah mengenai occupation atau profesi pekerjaan yang ada di sekitar kita, ya. Salah satunya adalah kalian belajar mengenali ketika melihat alat-alat tersebut, kira-kira profesi apa yang berhubungan dengan alat-alat tersebut. Atau kalian juga belajar memahami apa sih yang dikerjakan oleh orang yang memiliki profesi seperti tadi. Misalkan ketika kalian melihat paku, melihat palu, atau misalkan alat-alat kayu dan sebagainya, pekerjaannya apa? Atau misalkan yang membuat pesawat bisa terbang itu profesinya apa? Kemudian yang bekerja di rumah sakit itu bisa dokter, bisa nurse atau apa, ya. Nah, jika ada yang tidak kalian pahami, maka kalian bisa komen di Classroom. Insya Allah akan Bunisa baca dan Bunisa balas. Hari ini kalian masih tetap tidak ada tugas yang kalian kumpulkan, tapi berlatihlah di rumah, perbanyaklah vocabularies mengenai occupation atau profesi yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, kita akhiri materi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.